Baik, Bu Preti. Sudah siap, Bu Preti? Yeah. Ya, tadi terpental karena ini kegiatan kita direkam, kegiatan coaching kita direkam, nanti akan disetorkan atau diserahkan kepada Pak Pepi selaku fasil. Maka saya minta Bu Preti untuk presence, artinya kehadiran penuh dan fokus dalam kegiatan coaching ini. Yeah. Sudah siap ya, Bu Preti? Yeah. Ya, baik. Kali ini kita akan melaksanakan coaching ya selama 30 menit, 15 menit saya sebagai coach dan Bu Preti sebagai coach, dan nanti 15 berikutnya Bu Preti sebagai coach, saya sebagai coach. Oke, paham nggih Bu Preti nggih? Yeah. Dan kegiatan coaching pada kesempatan siang hari ini adalah menggunakan alur tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab ya. Saya ulangi, kegiatan coaching pada siang hari ini adalah menggunakan alur tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Baik, untuk kegiatan coaching pada siang hari ini, yang pertama adalah tujuan. Jadi apa yang Ibu harapkan dari percakapan coaching pada hari ini? Yang Ibu harapkan itu apa? Yang saya harapkan itu bisa membantu ya Pak, memecahkan masalah yang sedang saya hadapi, terutama karena saya merasa masih belum paham tentang pembelajaran diferensiasi, Pak. Ya, baik. Kemudian bagaimana seandainya ya Ibu, ketika Ibu berada di kelas, seandainya apa perasaan atau bagaimana perasaan Ibu saat melihat murid Ibu itu pasif di kelas? Kalau perasaan saya saat murid saya pasif di kelas itu, saya merasa gagal, Pak, karena pembelajaran kan tujuannya agar anak aktif, agar murid aktif, agar siswa juga kalau aktif kan akan menjadi lebih memahami apa yang saya berikan itu, Pak. Ya, baik Bu. Jadi ingin muridnya itu lebih aktif ya. Terus tujuan yang ketiga ya, untuk tujuan apa yang Ibu harapkan dari murid Ibu? Yang saya harapkan itu dengan pembelajaran itu diharapkan siswa yang tadinya tidak aktif, yang pasif itu menjadi aktif itu, Pak. Tapi kenyataannya saya ya memang hanya beberapa anak sih, hanya paling seringnya 1 atau 2 yang pasif nih Pak itu. Iya, Tapi iya. terkadang saya ingin semuanya biar aktif, itu bagaimana caranya itu kayak gitu, Pak. Ya, artinya di kelas Ibu itu katakan dari 30 anak yang pasif paling 2 3 itu masih wajar ya Ibu ya yang pasif. Iya. Artinya masih ada 95% yang aktif itu sudah cukup bagus Ibu. Lah kemudian apa yang ingin Anda rubah dari perilaku Ibu sendiri? Nah, baik. Yang ingin saya rubah berarti yang jelas itu model pembelajarannya ya Pak, biar si siswa itu bisa aktif semuanya, yang tadinya pasif menjadi aktif kayak gitu Pak. Mungkin itu Pak, saya mungkin mau merubah model pembelajarannya kali ya Pak. Iya. Mungkin di samping model pembelajaran, mungkin ada hal lain yang kepengen Ibu tingkatkan dari selain model pembelajaran Ibu. Yang kedua, selain model pembelajaran
juga metodenya ya Pak, metodenya saya mungkin metode yang tadinya monoton biar bisa menarik semuanya itu saya harus berarti mencari metode yang biar semua siswa itu aktif kayak gitu, ikut serta di dalam pembelajaran itu kayak gitu. Ya, baik. Selanjutnya setelah di tujuan kita masuk di identifikasi. Ya, apa saja faktor yang menyebabkan murid Ibu itu pasif di kelas, Ibu? Yang pertama karena merasa bosan, Pak, dengan cara saya memberi materi bagi mereka itu monoton kayak gitu, sehingga Ya. saya yang tadinya ini anak awal mau aktif, tapi ternyata semakin ke sini kok mereka jadi cuek, enggak itu, kalau ditanya malah main bureng, enggak itu istilahnya kayak enggak mendengarkan gitu loh, kayak gitu. Ya. Sehingga apakah mungkin si siswa itu bosan dengan pembelajaran yang saya lakukan? Karena memang saya menyadari pembelajarannya itu kesannya seperti monoton kayak gitu, Pak. Ya, jadi banyak artinya persentasenya artinya yang pasif lebih sedikit lah ya Bu ya. Nggih. Jadi mungkin nggih. Kemudian yang kedua Ibu, apa saja faktor yang menyebabkan murid mungkin di kelas ada murid yang belum bisa membaca mungkin ya ketika Ibu mengajar. Iya, Artinya belum bisa membaca lancar, mungkin ada yang belum bisa iya, membaca lancar ya. iya Pasti ada ada. kan ya mungkin ya. Ada. Nah, Nggih, ada. kira-kira apa saja faktor yang menyebabkan murid Ibu itu belum bisa membaca secara lancar? Itu faktor ada Pak memang. Itu Ya, karena murid kalau di rumah itu sudah tidak mau belajar, Pak. Mereka ya. kalau sudah pulang ke rumah ya sudah, eee, yang di dalam pikiran mereka itu main main dan main Ya. terus. Sedangkan orang tua, eee, sepenuhnya menyerahkan ke sekolah, sehingga kalau misalkan anak sudah di rumah ya berarti sudah dibebaskan, tidak usah, dipantau lagi kayak gitu. Sehingga si anak itu, eee kalau misalkan saya ajari di kelas, hanya paling banter bisa saya menyempatkan 5 menit atau 10 menit pembelajaran mengajari, membimbing anak tersebut sehingga kurang efektif, Pak. Jadinya tetap anak itu masih belum menguasai, membaca secara lancar lah kayak gitu, masih kurang. Ya. Selanjutnya Ibu, bagaimanakah kondisi murid Ibu di rumah ya? Mungkin saat di sekolah bisa terlihat, kemudian pada saat di rumah itu kondisi muridnya seperti apa? Iya, di rumah karena, nyun sewu mungkin karena orang tuanya semuanya sibuk nih, Pak, sibuk dengan Oke. kegiatan sehingga, eee, si anak setelah pulang ke rumah mereka tidak, tidak belajar di rumah, banyak banyak mainnya daripada mengulang pembelajaran yang sudah dipelajari, bahkan, yang sudah saya bimbing di sekolah, tidak dilanjutkan di rumah, kayak gitu. Sehingga, eee, ya memang kendala utama itu orang tua nggih, Pak. Kalau Baik. misalkan orang tua juga mendukung, saya berdampingan dengan saya, mungkin si anak itu, bisa lancar dalam membaca, gitu, Pak. Ya, baik. Selanjutnya di sesi rencana, Ibu. Apa Iya. yang dapat Anda lakukan untuk membantu murid Anda itu lebih aktif di kelas? Yang bisa Ibu lakukan untuk membantu murid Ibu itu lebih aktif di kelas itu apa saja kira-kira? Eee eee, saya, dengan adanya pembelajaran diferensiasi ya, Pak, Ya. saya kan yang saya
akan membuat pembelajaran lebih menarik lagi, Pak. Yang tadinya saya modalnya ceramah, hanya ceramah, terus tanya jawab, Ya. sekarang saya berarti harus memetakan siswa dulu sesuai dengan kebutuhan siswa. Siswa yang tadinya pasif kan akan menjadi aktif karena apa? Yang pasif itu kan berarti mereka-mereka yang cepat bosan, Pak. Saya beri tugas nonton video, terus nanti disuruh apa ya, mengerjakan soal yang atau mereka disuruh ke depan menyampaikan apa yang telah mereka tonton sehingga kan mereka yang tadinya pasif dan seakan-akan tidak peduli dengan pembelajaran akhirnya mereka akan serius lagi itu Pak. Ya, selanjutnya apa yang dapat Anda lakukan untuk membantu murid Anda itu bisa membaca lancar? Nah, yang pertama saya tetap melatih di sekolah nih Pak membimbing agar anak tersebut bisa membaca dengan lancar. Dan saya juga yang pasti itu memberitahu sama orang tua terutama ibunya untuk tidak hanya di sekolah tetapi di rumah pun saya meminta tolong kepada orang tuanya barang sekedar 10 menit atau 15 menit untuk mengajari anaknya untuk apa ya membaca sehingga anak tersebut bisa cepat lancar membacanya, Pak. Kayak Ya. gitu, Pak. Selanjutnya Ibu, bagaimana Anda dapat berkoordinasi dengan orang tua atau wali murid? Uh, yang awal dulu saya memberitahu menghubungi lewat chat nih, Pak. Baik chat atau telepon. Tapi kalau misalkan kayaknya tidak ada respon yang cepat, saya akan memanggil ke sekolah sehingga saya menunjukkan ke anak ini ke orang tua ini loh Bu, kenapa anaknya Ibu itu kurang membaca ini. Contohnya dipraktekkan langsung kayak gitu. Jadi kan si orang tua menyaksikan langsung bahwa oh iya ternyata anak saya itu memang betul-betul belum lancar membaca sehingga secara otomatis orang tuanya itu di rumah pun akan telaten membimbing, Pak. Kayak gitu. Bertahap sih. Kayak Ya, gitu, Pak. selanjutnya Ibu, ini masuk di sesi tanggung jawab. Komitmen apa yang akan Ibu buat untuk menjalankan rencana tersebut? Komitmennya jelas. Yang pertama, saya tetap akan membimbing siswa tersebut. Yang kedua, saya juga menghubungi orang tua sehingga orang tua tahu dan diharapkan di rumah pun orang tua itu secara komitmen itu selalu memberi bimbingan sehingga anak itu cepat lancar membacanya, Pak. Ya, selanjutnya, kira-kira kapan Anda akan mulai melaksanakan rencana tersebut? Eh, rencana saya akan melakukannya itu awal pembelajaran, Pak, awal pertemuan tuh sehingga awal pemberangkatan siswa masuk kelas nih Pak sehingga si siswa itu ada di sekolah juga diharapkan orang tua juga belum ada kegiatan yang sibuk banget kayak gitu. Ya. Oke, selanjutnya, bagaimana Anda mengukur keberhasilan rencana tersebut? Bahwa rencana Ibu itu dikatakan berhasil, bagaimana mengukurnya? Kalau saya mengukurnya itu jika si anak itu bisa membaca karena berkat dukungan dari
pihak sekolah maupun dari pihak orang tua itu, Pak. Iya. Iya, si Selanjutnya anak Ibu, lancar membaca. oke. Nggih. Selanjutnya kesimpulan dari kegiatan coaching kita hari ini itu apa? Kesimpulannya, eee, bagaimana saya bisa membuat suasana KBM itu menjadi menyenangkan, menjadi Mhm, nyaman, sehingga mhm, semua siswa itu aktif. Itu yang mhm, pertama. Yang kedua, anak yang belum lancar membaca dengan mhm, dukungan dari mhm, sekolah ya dan dari mhm, orang tua itu, mudah-mudahan anak mhm, tersebut itu cepat lancar membacanya. mhm, Itu, Pak. mhm. Itu. Ya, eh, selanjutnya untuk yang terakhir ini sudah ditanggung jawab, maka kita masuk di refleksi. Dari kegiatan coaching pada siang hari ini menggunakan alur Tirta, kira-kira refleksi. Mungkin Ibu bisa merefleksikan kegiatan coaching pada siang hari ini. Setelah kesimpulan, baru refleksi. Monggo Ibu. Eee, refleksinya yang pertama, Hmm, saya masih grogi, Pak. oke. Saya mengakui saya masih grogi, Hmm, berarti masih butuh, apa ya, banyak, eee, berlatih berbicara, itu yang pertama. hmm, hmm, Yang kedua, saya juga berarti harus lebih mencari, mencari ilmu, untuk lebih mendalami, metode pembelajaran, sehingga, kelas juga aktif, di kelas nyaman, terus, semua siswa itu tidak merasa jenuh hmm, dan, mereka bersemangat setiap, hmm. ada pembelajaran, seperti itu, Kak. Ya, Refleksinya saya itu. oke. Terima kasih Bu Preti untuk kegiatan coaching pada hari ini. Waktunya sudah cukup 15 menit. Saya sebagai coach dan Bu Preti sebagai coachee. Oleh karena itu kita gantian ya, kita gantian untuk sesi berikutnya adalah Bu Preti sebagai coach, saya sebagai coachee. Jadi Bu Preti sebagai coach yang menanyakan dan saya sebagai coachee yang menjawab dari apa yang sudah dirancang Bu Preti ditanyakan kepada saya selaku coachee. Terima kasih. Silakan Bu Preti. Nggih, eee, gimana kabarnya Bapak? Ya, alhamdulillah baik Bu Preti. Eee, Sebelum kita melakukan, kegiatan, coach ini dengan menggunakan Tirta, eee, saya akan bertanya nih Pak, Oke. apa yang Bapak hadapi, yang Bapak, harapkan dalam Hmm, percakapan yang akan kita hadapi ini, Pak? hmm. Apakah punya masalah atau gimana itu? Ya. Terima kasih Bu. Jadi yang saya harapkan dari kegiatan coaching atau percakapan pada siang hari ini, yang pertama adalah saya bisa menemukan kelemahan saya dan bisa meningkatkan dari kelemahan-kelemahan saya untuk terutama di masalah pembelajaran atau di masalah kegiatan belajar mengajar yang saya hadapi itu. Gitu. Enggak. Bagaimana perasaan Bapak saat mengalami kesulitan, dalam menghadapi masalah tersebut, Pak? Baik. Jadi perasaan saya ketika yang pertama adalah kesulitannya adalah pada saat kegiatan belajar mengajar itu ada murid yang pasif, Ibu. Jadi Mmm, ada murid yang pasif, artinya ketika saya sudah menggunakan model pembelajaran ini ternyata masih ada murid yang pasif.
Jadi itu yang menjadi perasaan saya pada saat melihat murid yang pasif itu perasaannya yang pertama adalah merasa tertantang dan merasa oh saya ternyata pembelajarannya belum bisa maksimal, belum bisa mengakomodir seluruh kelas ya. Artinya mungkin ada beberapa anak mungkin tiga empat yang notabene masih pasif dalam kegiatan pembelajaran tersebut. Artinya mungkin model yang saya gunakan mungkin belum disenangi oleh anak atau peserta didik atau mungkin saya belum melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi yang mengakomodir kebutuhan minat dan gaya belajar siswa itu Ibu. Oh, ya. Apa yang Bapak harapkan dari mempelajari kesulitan Bapak ini? Ya, jadi yang saya harapkan itu adanya di dalam kegiatan belajar mengajar, murid saya itu semuanya bisa aktif. Murid saya itu semuanya bisa mengikuti kegiatan belajar itu dengan menyenangkan. Dan karena pembelajaran yang hakiki itu adalah pembelajaran yang berpusat pada murid, central to student, not central for the teacher. Jadi berpusat pada murid bukan berpusat pada guru. Sehingga yang saya harapkan adalah murid itu lebih aktif ketimbang gurunya. Karena guru hanya sebagai fasilitator. Ya, itu Ibu. Apa yang ingin Bapak ubah dalam pembelajaran bentuknya ya Pak, sehingga pembelajaran itu yang tadinya pasif menjadi aktif itu gimana itu Pak? Tentunya yang ingin saya ubah dalam kegiatan belajar tersebut adalah yang pertama, saya harus menggunakan pembelajaran berdiferensiasi yang mengakomodir seluruh kebutuhan, minat, bakat, kemudian gaya belajar siswa, itu saya akomodir. Karena setiap siswa itu pasti memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Satu siswa dengan siswa yang lain pasti punya minat yang berbeda, punya bakat yang berbeda, punya gaya belajar yang berbeda. Oleh karena itu saya harus meningkatkan model pembelajarannya, harus merubah metode pembelajarannya. Agar apa? Agar kebutuhan, minat, bakat siswa dan gaya belajar profil belajar siswa itu bisa terakomodir semua. Itu. Oke. Ini untuk identifikasi nggak Pak? Apa saja faktor yang menyebabkan Bapak merasa kesulitan dalam menghadapi masalah siswa yang pasif itu? Tentunya faktor yang menyebabkan kesulitan yang pertama adalah pertama ya, ketika saya mengajar, saya menyampaikan tugas, kadang siswa itu yang pertama adalah di belakang kadang ngobrol sendiri, ya. Ketika saya jelaskan kadang berbicara sendiri sehingga siswa itu cenderung mungkin kurang berminat dengan pembelajaran saya. Mungkin kesulitan lagi adalah faktor yang menyebabkan mungkin model pembelajaran yang saya sampaikan mungkin kurang tepat, metode yang saya sampaikan mungkin kurang tepat seperti itu. Berarti apa saja faktor yang menyebabkan pembelajaran itu terkendala ya Pak? Ya, tentunya satu adalah ketika pembelajaran itu terkendala, yang pertama adalah biasanya di sarana prasarana, kemudian yang kedua inteks siswanya bagaimana, kemudian kompleksitas atau daya dukung. Nah, di sini kendala-kendala yang muncul itu tidak serta-merta mungkin dari model pembelajaran yang tadi saya sampaikan, metode pembelajaran yang saya sampaikan dalam proses belajar mengajar tersebut. Oke.
bagaimana kondisi pembelajaran sehingga saat Bapak mengajar itu ada anak yang masih mengobrol sendiri atau bahkan yang main sendiri itu Ya. apa, Pak? Ya, jadi kondisinya pada saat saya belum menggunakan model pembelajaran yang tepat, belum menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, itu masih ada beberapa anak atau murid yang masih ngobrol. Ada beberapa anak yang masih pasif. Namun setelah menggunakan pembelajaran berdiferensiasi itu, murid yang tadinya 85% aktif, yang 15% kurang aktif, itu setelah menggunakan pembelajaran berdiferensiasi dan menggunakan model pembelajaran yang tepat dan metode pembelajaran yang tepat, anak-anak 100% semuanya aktif semua dalam mengikuti pembelajaran tersebut, Ibu. Ini untuk selanjutnya nggih, Pak. Oke. Untuk tahap rencana, Ya. apa yang dapat Bapak lakukan untuk bisa melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi biar siswa lebih aktif itu? Ya, baik. Tentunya guru sebelum melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi itu harus mempersiapkan rencana RPP-nya dulu dengan matang. Harus mempersiapkan materinya dengan matang. Harus mempersiapkan model pembelajarannya dengan matang. Harus mempersiapkan metode pembelajarannya dengan maksimal. Agar apa? Agar pembelajaran berdiferensiasi itu bisa berjalan dengan efektif, bisa berjalan dengan maksimal, dan anak-anak dipastikan menggunakan metode yang model yang tepat dan model dengan pembelajaran diferensiasi, dipastikan kegiatan anak itu aktivitas anak akan lebih aktif di dalam kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya, apa yang rencana apa yang bisa membantu Bapak melaksanakan pembelajaran diferensiasi itu? Ya, baik. Rencananya adalah yang pertama, saya berkoordinasi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat tentang model atau dengan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi dan menggunakan model pembelajaran serta metode pembelajaran, supaya apa yang saya rencanakan dari mulai RPP, dari mulai perencanaan, dari mulai materi yang akan disiapkan, itu paling tidak harus benar-benar maksimal, Ibu. Sehingga nanti dipastikan kegiatan belajar mengajar akan lebih tertata, akan lebih maksimal, dan yang pasti muridnya akan lebih aktif di dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya nggih, Pak, apa yang dapat Bapak lakukan untuk bisa lebih mendalami pembelajaran diferensiasi sehingga siswa semuanya aktif dalam pembelajaran? Ya, baik Ibu, tentunya saya akan membuka modul atau materi di PMM, akan membuka modul yang sudah diberikan melalui pendidikan guru penggerak, dan tentunya akan mempelajari materi-materi tentang pembelajaran diferensiasi agar proses berjalannya pembelajaran berdiferensiasi itu bisa berjalan dengan tepat dan lancar. Demikian. Oke. Selanjutnya, bagaimana Bapak itu berkoordinasi, Pak? Berkoordinasi dengan baik dengan teman sejawat, terutama dengan kepala sekolah yang berkaitan dengan pembelajaran diferensiasi. Kan Bapak mengatakan tadi pembelajaran diferensiasi kan merupakan model terbaru, nggih Pak, model baru, sehingga harus apa ya, meminta izin dulu kepada kepala sekolah itu gimana, Pak? Ya, baik, terima kasih Ibu. Selaku atau sebagai seorang guru, tentunya ada dua koordinasi yang dilakukan, ada dua koordinasi yang dilaksanakan. Yang pertama adalah koordinasi secara vertikal dan koordinasi secara horizontal. Kalau koordinasi secara vertikal, kita berkoordinasi dengan kepala sekolah, berkoordinasi dengan pengawas. Kalau koordinasi secara vertikal, horizontal,
Berarti kita koordinasi dengan rekan atau teman sejawat atau dengan guru yang ada di dalam satuan pendidikan. Juga bisa berkoordinasi dengan orang tua wali murid. Ya, agar apa? Agar orang tua wali murid pun mengetahui, memahami bahwa pembelajaran yang dilakukan oleh Pakil adalah pembelajaran berdiferensiasi. Begitu juga dengan rekan sejawat, begitu juga dengan kepala sekolah, dan begitu juga dengan pengawas. Demikian. Oke. Komitmen apa yang akan Bapak lakukan untuk menjalankan rencana tersebut, Pak? Ya, tentunya komitmen yang saya lakukan adalah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi di tiap kelas dan akan mensosialisasikan melalui berbagi kegiatan berbagi praktik baik atau diseminasi di satuan pendidikan. Oke. Ini masih tanggung jawab nih Pak. Kapan Bapak akan mulai melaksanakan rencana tersebut, Pak? Ya, baik. Tentunya ini kan masih di bulan Juli ini masih masa libur ya. Dan masuknya adalah di tanggal 22. Oleh karena itu rencana saya akan melaksanakannya adalah setelah kegiatan MOS ya atau MPLS di kelas 1. Kalau MPLS di kelas 1 dan MOS untuk anak kelas 2, 3, 4, 5, 6 ya Bu ya. Atau di MPLS mungkin kelas 1, 2, untuk kelas 3, 4, 5, 6 itu mungkin MOS. Jadi di 3 setelah kegiatan itu baru saya akan melaksanakan rencana saya untuk mengaplikasikan pembelajaran berdiferensiasi. Itu Ibu. Oke. Bagaimana Bapak mengukur keberhasilan rencana tersebut, Pak? Ya, terima kasih Bu. Berarti rencana bagaimana saya bisa mengukur keberhasilan tersebut ya atau mengukur keberhasilan rencana tersebut. Yang pertama adalah ketika kegiatan pembelajaran di kelas itu semuanya aktif. Siswanya semua aktif dan kegiatannya berpusat pada siswa. Itu yang pertama. Yang kedua, ukuran keberhasilannya adalah ketika pembelajaran berdiferensiasi itu dilaksanakan, kemudian ada nilai rating nilai yang meningkat di tiap-tiap mata pelajaran yang tadinya mungkin katakan siswa mendapatkan 70, namun dengan menggunakan model pembelajaran berdiferensiasi maka grade nilainya menjadi naik. Itu jadi ukuran atau barometer keberhasilan. Oke. Untuk selanjutnya, kesimpulan dari coaching kita hari ini apa, Bapak? Ya, Menurut Bapak? terima kasih. Kesimpulan coaching pada hari ini adalah ternyata bagaimana saya selaku guru bisa menemukan kelemahan dalam kegiatan pembelajaran untuk dapat ditingkatkan kualitas pembelajaran saya, kualitas model pembelajaran saya atau metode pembelajaran saya di kelas, sehingga kualitas pembelajaran saya di kelas itu bisa menjadi lebih baik, bisa menjadi lebih meningkat, dan terutama peserta didiknya atau muridnya kualitas pembelajarannya meningkat. Dibuktikan dengan apa? Dibuktikan dengan nilai, dibuktikan dengan apa? Yang kedua, dibuktikan dengan keaktifan siswa di dalam kegiatan pembelajaran tersebut. Mudah-mudahan dengan dengan kesimpulan ini kita bersama-sama bisa melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dengan lancar nih Pak, sehingga kesulitan yang Bapak hadapi bisa diatasi karena memang untuk siswa yang pasif itu memang cara termudah itu ya mencari pembelajaran yang menarik sehingga siswa bisa aktif semuanya. Nah, contohnya itu ya itu tadi pembelajaran berdiferensiasi. Nah, yang terakhir Bapak, untuk refleksinya itu untuk refleksi diri nih Pak, itu gimana Pak? Jadi untuk refleksi, terima kasih Bu Berarti. Untuk refleksinya pada kesempatan coaching siang hari ini, tentunya di dalam kegiatan berdiferensiasi itu atau kegiatan pembelajaran berdiferensiasi itu, seorang guru harus mempersiapkan rencana RPP-nya dulu.
Kemudian yang kedua, guru harus mempersiapkan materinya. Guru harus mempersiapkan model pembelajarannya. Guru harus mempersiapkan segala sesuatunya agar proses atau rencana pembelajaran berdiferensiasi itu bisa berjalan dengan maksimal, bisa berjalan dengan lancar. Itu Ibu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya, Bapak. Iya. Terima kasih. Terima kasih Bu Preti. Terima kasih. Oke, saya stop untuk kegiatan coaching hari ini. Rekaman saya stop. Oke, untuk selanjutnya mungkin kita bergabung di main room, Pak Peping,